Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Yeay, ketemu lagi dengan saya Omar dari bisnisomar.com, panduan bisnis developer properti online. Oke, sebentar. Ya, ya. Jadi siapa? Oh, oke. Oke, hari ini kita akan menjawab pertanyaan ya dari teman kita ya. Di sini ada pertanyaan dari teman kita. Assalamualaikum Pak Omar. Waalaikumsalam. Pertanyaannya adalah bagaimana sih caranya supaya saya bisa segera memulai bisnis properti saya? Pertanyaan yang sangat menarik yang akan kita jawab berikut ini. Oke, sekarang kita jawab ya. Teman-teman, tahu nggak faktor utama yang biasanya menghambat seseorang untuk memulai bisnis properti? Kita semua tahu, pasti bicaranya modal atau capital. Nah, hari ini saya akan sharing tentang sebenarnya ketika kita memulai bisnis properti itu tidak harus dimulai dengan modal dulu. Ya. Ada 3 poin. Modal termasuk di dalamnya, tapi ini bisa dibilang nomor terakhir lah. Yang terakhir lah gitu. Yang pertama adalah membangun trust. Lalu yang kedua, kita meningkatkan kreativitas kita atau creativity. Lalu baru yang terakhir kita bicara tentang modal capital atau uang. Oke? Nah, teman-teman, yang pertama kali teman-teman lakukan ketika ingin memulai bisnis properti adalah membangun trust. Trust itu apa sih? Trust itu adalah kepercayaan. Trust itu adalah bagaimana kita membangun relasi, membangun hubungan yang saling percaya gitu. Nah, ini bagaimana cara membangunnya? Yang pertama adalah teman-teman harus meningkatkan dulu yang namanya knowledge. Ya, knowledge ditingkatkan. Caranya gimana? Ikut seminar, baca buku, ikut pelatihan, lalu ikut komunitas. Jadi perbanyaklah kosakata terkait dengan properti ya, apa itu properti, apa itu rumah, apa itu KPR, apa itu developer gitu. Nah, itu ditingkatkan dulu knowledge-nya. Kenapa? Karena nanti ketika kita berbicara kepada landowner, ketika berbicara kepada partner, ketika berbicara kepada investor, kita sudah punya knowledge-nya gitu. Jadi tidak gagap. Nah, ini bisa kita tingkatkan, yaitu knowledge kita. Lalu yang berikutnya setelah knowledge adalah bagaimana kita experience, do something dari knowledge yang kita sudah dapatkan. Ikut seminar, praktek, baca buku, praktek, ketemu mentor, praktek, dapat ide dari komunitas, praktek. Nah, ketika kita praktek, kita mendapatkan experience atau pengalaman. Nah, pengalaman inilah yang nanti membuat kita semakin meningkat knowledge kita. Ya, jadi saling berhubungan nih. Ketika knowledge kita apply, ya, ilmu, lalu amal, lalu kita akan mendapatkan experience. Nah, experience ini membuat kita semakin percaya diri, ya. Dan inilah yang nanti akan membuat kita dipercaya oleh orang. Lalu yang berikutnya, setelah kita experience, result, ya. Percayalah, ketika Anda ketika teman-teman ya mulai mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang didapat, maka yang teman-teman dapat adalah result. Misalkan resultnya gagal, gitu. No problem, ketika Anda gagal, disitulah justru timbul, oh berarti saya salah di sisi ini, saya harus tingkatkan lagi dari sisi ini gitu. Nah, pengalaman inilah yang akan membangun kredibilitas kita, yang akan membangun trust kita gitu. Dan tentunya kita punya cerita nantinya, tidak hanya teori gitu, tapi kita berbicara tentang apa yang sudah kita lakukan. Nah, ini yang akan membuat hubungan kita dengan siapapun ya, dengan calon partner kita. Karena nanti di properti itu banyak sekali pihak yang harus kita gandeng, dan ini butuh trust ya. Jadi sebelum bicara uang, tapi kita bicara dulu trust. Supaya apa? Supaya ketika nanti melangkah, trust ini sudah terbangun, sehingga akan lebih mudah kita melangkah ke step yang berikutnya. Oke, lalu saya juga ada sedikit saran, sedikit tips, yaitu bangun juga personal branding. Nah, ini bisa dilakukan dengan cara jadilah expert di bidang tersebut gitu. Walaupun
bukan berarti sotoy atau manipulatif, itu tidak. Personal branding di sini artinya adalah Anda menjadi siapa yang ingin Anda tampilkan. Artinya menjadi seorang bisnis properti, bukan sebagai, ya misalnya gini, Anda kan bisnis properti, tapi ketika ketemu teman jualannya nasi kotak atau jualan mobil atau jualan yang lainnya. Nah, ini tentunya akan sangat kontraproduktif. Oleh karena itu, lakukanlah personal branding itu dari A sampai Z tuh. Sehingga ketika ketemu si Omar adalah pebisnis properti. Ketemu si Andi adalah pebisnis properti. Nah, itu tentunya akan meningkatkan trust ketika orang bertemu dengan kita. Ada landowner ya, melihat kita, oh ada Omar, udah lahan ini selain aja ke Omar gitu. Nah, itu yang bisa teman-teman lakukan. Building trust, bangun kepercayaan. Lalu yang kedua adalah creativity. Di dunia bisnis properti ini, kalau saya bilang adalah property is art. Developer property juga is art. Ya, broker property is art. Kenapa? Karena dunianya ini sangat dinamis. Berbagai macam cara, berbagai macam model bisnis yang bisa terjadi di lapangan ya. Satu project dengan project yang lain itu sangat butuh yang namanya kreativitas. Kenapa? Karena semuanya berbeda. Ya, satu lokasi dengan lokasinya berbeda. Walaupun secara sistem bisnis, secara model bisnis sama, tapi touch-nya kita butuh banyak sekali kreativitas di dalam menjalankannya. Nah, begitu juga kita mau mulai, kita harus kreatif, ya. Bangun kreativitas, ya. Jangan begitu-begitu aja, jangan textbook, jangan ngikutin apa yang ada gitu loh. Lakukan satu kreativitas yang itu meningkatkan value Anda gitu loh. Nah, salah satu cara yang saya lakukan adalah saya membuat video blogging seperti ini. Ini adalah bentuk kreativitas saya untuk bagaimana saya nanti bisa berhubungan dengan investor, berhubungan dengan customer, berhubungan dengan partner. Nah, membangun kreativitas. Dan banyak lagi yang bisa kita lakukan. Misalkan kita juga bisa membuat bisnis model yang baru, seperti sekarang ada tren properti syariah. Ini saya bilang adalah salah satu bentuk kreativitas yang get out of the crowd, jadi keluar dari kerumunan ya. Banyak sekali yang bisa kita lakukan, tingkatkan kreativitas. Dan ini juga ketika Anda mulai bisnis properti, jangan lupa untuk berkreativitas. Kenapa? Karena modal kita minim. Kalau modal kita minim berarti kerja keras kita harus kita tingkatkan, ilmu kita harus kita tingkatkan, dan kreativitas kita harus ekstra. Oleh karena itu, jadilah orang yang kreatif ya. Dari satu tadi bangun trust, dua menjadi kreatif, lalu yang terakhir baru kita bicara modal. Sangat naif kalau dikatakan bisnis properti tanpa modal. Sangat naif, sangat lugu kalau saya bilang. Karena banyak orang yang sudah dapat lahan, sudah dapat deal, tiba-tiba bingung mau ngapain. Kenapa? Karena nggak punya duit, nggak punya capital, nggak punya modal. Ya, walaupun capital itu bisa dibilang bisa kita manage gitu loh, tapi tetaplah kita harus membangun yang namanya support finansial, sehingga ketika nanti proyek kita berjalan, dia bisa berjalan smoothly. Nah, 3 poin inilah yang teman-teman harus bangun: trust, creativity, and capital. Sukses bagi Anda. Dan tadi buat penanya, mudah-mudahan bisa menjawab dan mulai bisnis properti Anda sekarang juga, karena property business is fun. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.